Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good friends, welcome back to Ruang Podcast SMA PAB 6 Helvetia. Kembali lagi dengan aku Maulida Salsabila Zara di Ruang Podcast SMA PAB 6 Helvetia. Nah, gimana nih kabar good friends? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai pemuda dan prestasi. Dua hal yang akan pernah bisa lepas untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, tentunya aku nggak sendirian karena aku bersama dengan alumni SMA PAB 6 Helvetia yang berprestasi dalam bidang olahraga, yaitu Kak Anggi Aulia. Halo. Assalamualaikum Kak, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Nah, Kak Anggi ini salah satu alumni kita yang sangat berprestasi, khususnya di bidang cabang olahraga angkat besi, yang pernah mendapatkan medali perak Pekan Olahraga Wilayah Sumatera Utara 2018, medali perunggu Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara 2019, medali perak kejuaraan daerah 2021, medali perak kejuaraan daerah 2022, medali emas dan medali perak kejuaraan nasional Surabaya 2023, medali emas kejuaraan daerah 2023, sekaligus medali emas kejurda 2024. Nah, Kak, kali ini kita akan membahas tentang pemuda dan prestasi untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi kesannya sangat enak kalau kita pemuda dengan pemuda gitu. Nah, kakak ini kan sebagai alumni SMA PAB 6 Helvetia yang memang terkenal sebagai atlet angkat besi. Nah, apa sih yang buat kakak ini mau bergabung ke cabang olahraga angkat besi? Padahal kita tahu nih, biasanya perempuan itu lebih suka cabang olahraga yang ringan kayak badminton, tangkis, atau voli. Nah, kalau dari kakak sendiri tuh kenapa bisa milih cabang olahraga itu? Ya, awalnya aku juga nggak pernah nyangka kalau misalnya bisa jatuh cinta sama cabur ini. Karena awalnya tuh ikut teman ke tempat latihan, terus dia ternyata di sana tuh banyak teman seumuran, terus bercanda-bercanda, ketawa, terus ya gitu. Di sela-sela latihan, salah satu pelatihnya itu nyamperin aku, kayak dia bilang, ih kamu kenapa nggak ikut latihan, kenapa cuma lihat-lihat aja, dia bilang gitu. Terus aku bilang, emang boleh coach gitu, boleh. Terus dia jelasin benefit apa aja nih yang aku dapetin kalau misalnya aku ikut cabur ini. Dan salah satu benefitnya itu ada beasiswa pendidikan. Di situ aku tertarik banget karena aku memang bercita-cita pengen sekolah tinggi. Dari situ aku latihan, ternyata cocok di aku gitu. Oke, jadi kan Kak, untuk bisa jadi seseorang yang berprestasi, tentunya kita butuh prosesnya. Nah, ceritain dong Kak, gimana sih proses Kakak untuk bisa jadi atlet yang berprestasi itu? Kalau dibilang proses, tentunya pasti panjang dan nggak mudah buat aku, karena aku juga seorang atlet daerah, tentunya daerah yang cukup terpencil, bahkan mungkin sebagian orang nggak tahu daerahnya ya. Di situ tuh lagi marak angkat besi, karena salah satu atlet daerah situ ada yang masuk pelatnas dan bahkan ikut Asian Games. Jadinya aku tuh bercita-cita pengen jadi si kakak ini yang ikut Asian Games ini. Terus aku latihan terus gagal, kayak aku sempat nyerah juga sama diri aku sendiri. Aku berpikir mungkin mungkin ini bukan passion aku, mungkin ini bukan dunia aku, kayak bukan aku lah gitu. Ternyata setelah aku berpikir kembali, aku coba lagi, terus aku datang dapat panggilan untuk latihan di Kota Medan. Aku yang baru tamat SMP ini merantau ke Medan sendirian tanpa kayak ada embel-embel orang lain, embel orang dalam atau apa. Aku sendirian datang, aku pengen latihan serius, aku pengen jadi profesional atlet gitu. Aku SMP datang sendiri latihan dengan orang-orang yang umurnya jauh di atas aku, yang prestasinya juga pastinya jauh, apalagi aku juga baru atlet daerah kan, bahkan emas kejurda aja belum. Aku datang latihan, aku juga ketemu seorang pelatih yang alhamdulillah sangat baik, sangat bisa membimbing aku, dia mengerti cara membimbing aku. Di situ aku keterima jadi salah satu tim inti pada PON Sumut Aceh. Di situ aku mulai latihan serius, aku mulai ngerti diri aku, ngerti apa yang dibutuhin sama tubuh aku, mental aku, dan lain-lain lah. Intinya prosesnya panjang, tapi itu semua nggak luput dari dukungan orang-orang kayak orang tua, pelatih aku, yang aku makasih banget sama beliau karena mau membimbing aku dari nol
sampai aku ada di titik sekarang ini sih. Oke, baik. Jadi untuk bisa jadi seseorang yang penuh prestasi, pastinya ada jatuh bangunnya kan, Kak? Kayak Pasti. pasti perlu banyak motivasi untuk biar bisa produktif, semangat, untuk nggak nyerah gitu. Nah, Kakak ini kan udah banyak meraih prestasi, udah banyak ikut perlombaan. Kira-kira ada nggak sih perlombaan atau prestasi yang mungkin berkesan buat Kakak sampai hari ini? Paling berkesan mungkin Kejurnas Surabaya ya, karena di situ aku baru gagal keterima di salah satu pusat pelatihan pelajar karena alasan kesehatan. Di situ tiba-tiba aku dipercaya untuk ikut ke Jurnas Surabaya itu yang aku berpikirnya aku nih belum kuat-kuat banget, gak mungkin lah aku dapet juara gitu kan. Jadi aku nggak berharap banyak. Tapi di sana tuh ternyata umur aku juga masih kategori youth, masih muda ternyata. Aku yang berpikir terlalu overthinking lah. Terus setelah di situ tuh aku latihan menuju pertandingan itu aku kayak insecure karena banyak banget orang kuat di sana gitu. Terus ternyata waktu pertandingan aku bisa dapat medali, kayak aku bisa dapat 1 emas awalnya di snatch dan yang di clean aja aku dapat perak karena disusul sama Jawa Timur. Itu sih paling berkesan karena menurut aku tuh hadiah dari Tuhan ya, kayak dia kasih aku golden ticket gitu. Karena dari situ juga aku bisa masuk plat dapon. Jadi ibaratnya kalau kata Gen Z ya Kak, terobos aja dulu, urusan menang kalah tuh belakangan. Gitu. Iya. Yang penting yakin aja ke diri kita kalau ya udah hadapi aja dulu, ini kan pilihanku gitu. Nah, untuk sekarang kan Kakak udah keterima nih di Universitas Negeri Medan. Gimana sih cara Kakak ngatur waktu antara latihan dan kuliah biar balance gitu? Aku sih nerapin prinsip kayak di mana aku, di situ pikiran aku. Jadi kalau misalnya aku lagi di tempat latihan, pikiran aku semuanya aku serahin di tempat latihan. Kayak aku nggak mikirin yang lain-lain, aku fokus di situ aja. Dan kalau misalnya aku lagi kuliah or sekolah, aku juga kayak fokusin diri dan pikiran aku di situ aja. Jadi nggak kemana-mana lah, jadi lebih balance aja. Jadi nggak ada istilahnya Gen Z males-malesannya Kak. Ya, Nggak kalau bisa dong, produktif gitu. produktif. Nah Kak, Gen Z ini kan udah dipengaruhi dengan perubahan sosial dan teknologi yang udah membludak lah gitu kan. Istilahnya teknologi itu lebih canggih gitu. Nah, menurut Kakak gimana sih tanggapannya tentang Gen Z yang sering kita lihat kecanduan teknologi berlebih gitu? Kalau kecanduan teknologi berlebih itu biasanya ada faktor karena kurangnya kegiatan. Kurangnya kegiatan jadi kayak scroll-scroll mulu gitu karena nggak ada kegiatan ya mau ngapain lagi kalau nggak scroll-scroll gitu kan. Aku saranin sih cari hobi kamu, cari hal-hal yang kamu sukain, cari yang positif kayak mungkin kamu suka menggambar atau apa, kamu cari hal baru lah yang positif, kamu belajar hal baru kayak kamu bisa nentuin gitu. Jadi kamu tuh nggak kalau ada istilah tuh sekarang nggak main HP, nggak main TikTok demam. Katanya tuh ada yang kayak gitu katanya. Jadi ya menurut aku sih ya cari aja hobi positif kamu, kegiatan, terus bisa memporsir lah. Jangan stuck di scroll-scroll itu aja. Itu aja sih. Pastinya untuk bisa mengurangi teknologi berlebih kita juga harus tahu nih kita maunya apa, sukanya apa gitu kan. Biar kita nggak kehilangan jati diri di era teknologi sekarang. Nah, yang berikutnya nih, sebagai Gen Z ya Kak, apa sih tantangan terbesar dalam hidup Kakak, terutama nanti di dunia kerja gitu? Tantangan terbesar sih kalau aku sih overthinking ya. Aku selalu kayak, bisa nggak sih aku masuk situ? Bisa nggak sih aku beradaptasi sama lingkungan itu gitu? Kadang tuh Gen Z tuh selalu mikir gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau berlebihan kayak jadi ada pembatas diri kita mencoba hal baru gitu. Gitu aja sih dari aku. Nah Kak, ini kan kita akan memperingati Sumpah Pemuda kan. Sebagai pemuda terutama, menurut Kakak gimana sih cara kita agar tetap bisa ngehandle, mengkontrol diri kita untuk terhindar dari pergaulan yang nggak baik? Soalnya kan banyak banget nih pemuda-pemuda yang udah mulai terjerumus ke hal-hal yang nggak baik gitu, yang bisa merusak identitas dirinya sendiri. Iya, kalau dari aku sendiri, aku berusaha untuk meminimalisir. Aku berusaha untuk menjaga lingkup pertemanan aku, kayak aku tuh nggak banyak berteman, bukan sombong atau gimana, aku tahu teman dan relasi itu sangat perlu. Tapi untuk teman, aku sangat pilih-pilih karena aku tahu pola pikir atau bahkan gerak aku depan itu juga ada sangkut paut dari lingkungan pertemanan aku. Jadi aku berusaha menjaga lingkungan pertemanan aku selalu berpikir kayak
orang tua aku di rumah gimana, karena aku di sini jauh dari orang tua, aku selalu berpikir kayak kalau aku begini nanti mama aku gimana, kalau aku begini nanti gimana perasaan mama aku gitu. Dan aku pengen jaga diri aku tuh salah satunya ya untuk orang tua sih, kayak aku dikasih kepercayaan dari kecil sendiri di kota orang, aku pengen jaga kepercayaan mereka dan aku nggak mau menormalisasi hal-hal yang negatif di dalam diri aku gitu sih. Oh, jadi memang untuk bisa menjadi seseorang yang berprestasi, terutama pasti kita harus bisa pilih-pilih teman ya Kak. Soalnya kan Ya. ada teman-teman yang kadang mungkin di depannya membanggakan, di belakangnya meremehkan. Gitu. Hmm. Jadi menghindari orang yang bermuka dua. Nah, ada nggak sih motivasi dari kakak nih untuk adik-adik sebagai alumni ya, untuk adik-adik kakak yang mungkin ingin mengikuti jejak kakak gitu atau sebagai seseorang yang ingin berhasil di kemudian hari? Kalau itu sih aku juga belum bisa kasih banyak karena jujur kalau untuk di posisi aku sekarang aku juga belum bisa dikatakan berhasil. Aku juga masih merintis, aku masih berjuang untuk masa depan aku nanti. Cuman untuk sedikit pesan untuk adik-adik nanti, aku saranin kalian jangan takut untuk memulai sesuatu hal baru, jangan malu untuk mencoba hal yang mungkin kalian pikir hal sederhana atau hal kecil, dan jangan pernah berhenti berusaha sih, karena setiap usaha kamu hari ini pasti akan ada buahnya di masa depan. Intinya usaha aja dulu kan Kak. Nah, itulah Good Friends perbincangan di antara kami berdua, pemuda dengan pemuda. Semoga apa yang kami bicarakan tadi, apa yang disampaikan dengan Kak Anggi itu bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi acuan positif dalam hidup kita, bisa menjadi motivasi untuk hidup kita bahwa nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan, pasti butuh proses yang panjang, butuh usaha yang lama, tapi bukan berarti itu kamu bisa menyerah gitu aja. Nah, Kak Anggi boleh nggak sih disimpulkan apa aja yang kita bahas, poin-poin pentingnya yang mungkin bisa diberikan kepada adik-adik kita yang mendengar dan juga pesan nih dari sekolah. Kalau kesimpulannya sih, uh, untuk adik-adik, sesuatu yang kalian lihat sekarang itu bukan buah yang kalian lakukan dari kemarin atau 2 hari belakangan. Sesuatu yang kalian lihat ya, wow keren banget, hebat banget dia, itu bukan proses yang mudah, itu bukan proses yang cepat, itu pasti prosesnya panjang dan butuh perjuangan yang besar untuk mendapatkan itu. Jadi jangan pernah bandingin diri kalian sama proses orang lain, kalian cukup jalanin dan yakin bahwa setiap orang itu ada waktu dan masanya untuk mendapatkan di titik terbaik ataupun prestasinya masing-masing. Kalau untuk sekolah sih saya pribadi ingin mengucapkan banyak terima kasih karena prestasi yang saya dapat itu tidak luput dari bantuan pihak sekolah yang sudah membantu saya untuk memporsi waktu saya, sudah cukup welcome menerima saya di sekolah ini yang libatnya mungkin saya banyak di spendnya atau bagaimana. Saya cukup berterima kasih karena dipermudah dalam prestasi saya. Dan untuk sekolah, harapan saya ke depannya semoga bisa tetap membantu siswa-siswinya yang berprestasi yang mungkin tidak hanya di bidang akademik, tapi olahraga atau seni, seperti itu. Kayak saya berharap pihak sekolah tetap bisa membantu dan cukup welcome dalam waktu belajar untuk hal-hal itu. Itu aja sih. Oke, baik Good Friends, itu dia tadi pesan dari Kak Anggi Aulia selaku alumni SMA PAB 6 Helvetia yang dimana poinnya adalah believe in yourself, kalian percaya dengan diri kalian sendiri, apapun usahanya, apapun prosesnya, yakinlah kalau itu udah jadi pilihan kamu ya pasti kamu bakal dapet sesuatu yang memang ditakdirkan buat kamu, gak akan pernah jauh dari kamu. So, aku harap perbincangan kita tadi bisa memberikan kesan dan juga motivasi yang positif untuk Good Friends kalian. Oke, baik segitu saja Kak. Saya Maulida Salsabila Zara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.